Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Wan Prestasi dalam Putusan Nomor 107 garing PDT titik G garing 2003 garing PN BDG. Selanjutnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami masing-masing. Yang pertama ada Tifa, yang kedua ada Siti Aisyah Sukarni Putri, yang ketiga Adina Kanza Felmas Aztia, yang keempat Afaf Sofiatul Arfah, yang kelima Aisyah Putri Mariza, dan yang keenam Atia Aulia. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada latar belakang. Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan yang paling penting dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Perjanjian merupakan di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji melaksanakan sesuatu dan harus melaksanakan prestasi. Suatu kesepakatan para pihak, namun pelaksanaan perjanjian tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Ketika salah satu pihak tidak memenuhi atau lalai melaksanakan prestasi yang telah disepakati, timbullah keadaan yang disebut wan prestasi. Sengketa mengenai wan prestasi sering muncul, terutama pada transaksi jual beli tanah yang melibatkan banyak pihak dan memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun hukum perjanjian telah mengatur secara jelas mengenai syarat sah perjanjian dan kewajiban para pihak, pelanggaran terhadap prestasi tetap dapat terjadi sehingga berujung pada sengketa. Sengketa mengenai wan prestasi sering terjadi dalam praktek hukum perdata, terutama pada transaksi jual beli tanah yang melibatkan banyak pihak. Putusan nomor 107 garing PDT titik G garing 2023 garing PN Bandung BDG merupakan contoh konkret bagaimana wan prestasi muncul meskipun perjanjian dilakukan secara formal. Melalui akta notaris dalam perkara ini, objek tanah tidak diserahkan kepada pembeli meskipun pembayaran telah dilakukan. Oleh karena itu, putusan ini penting dikaji untuk melihat bagaimana konsep wan prestasi diterapkan oleh hakim dalam perkara konkret tersebut. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengertian perjanjian dan wan prestasi serta dasar hukum yang mengatur keduanya dalam KUH Perdata. Yang kedua, macam-macam wan prestasi akibat hukumnya, batasan ganti rugi dan letak aturannya dalam KUH Perdata. Yang ketiga, bagaimana pokok permasalahan dalam putusan nomor 107 garing PDT titik G garing 2023 garing PN Bandung termasuk tuntutan kreditur dan pembelaan debitur. Yang keempat, bagaimana pertimbangan dan putusan hakim dalam perkara tersebut terkait wan prestasi. Selanjutnya ada tujuan penulisan. Yang pertama, untuk menjelaskan pengertian perjanjian dan wan prestasi, serta dasar hukum yang mengaturnya. Yang kedua, untuk menguraikan bentuk-bentuk wan prestasi akibat hukum, batasan ganti rugi, dan letak pengaturannya dalam KUH Perdata. Yang ketiga, untuk menganalisis pokok perkara dalam putusan nomor 107 garing PDT titik G garing 2023 garing PN Bandung, termasuk tuntutan kreditur dan pembelaan debitur. Yang keempat, untuk menjelaskan pertimbangan dan putusan hakim dalam perkara tersebut, sehingga sebagai penerapan konsep wan prestasi dalam praktik peradilan. Baik, selanjutnya adalah pengertian perjanjian dan wan prestasi. Perjanjian adalah kesepakatan yang mengikat antara satu pihak dengan pihak lain, menimbulkan kewajiban berdasarkan pasal 1313 KUH Perdata. Agar sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 syarat, yaitu sepakat, cakap membuat perjanjian mengenai hal tertentu, dan sebab yang halal. Hal tersebut diatur di dalam pasal 1320 KUH Perdata. Selanjutnya adalah syarat subjektif, yaitu sepakat dan juga cakap. Jika tidak terpenuhi dalam membuat perjanjian, maka dapat dibatalkan. Sedangkan syarat objektif, yaitu hal tertentu dan juga sebab yang halal, jika tidak terpenuhi menjadi batal demi hukum.
Selanjutnya adalah wan prestasi. Wan prestasi merupakan tindakan ingkar janji oleh salah satu pihak dalam perjanjian, sehingga pihak tersebut tidak bisa melaksanakan apa yang dijanjikannya. Menurut Prof. Subakti, wan prestasi terjadi jika salah satu pihak ingkar janji, seperti tidak melakukan kewajiban, tidak melaksanakan sesuai janji, terlambat, atau melakukan hal yang dilarang. Debitur dianggap lalai jika tidak memenuhi kewajiban tepat waktu sesuai pasal 1238 KUH Perdata, dan hal ini bisa dibuktikan dengan surat perintah atau akta sejenis. Macam-macam wan prestasi menurut Prof. Subekti. Yang pertama, ada tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan. Contohnya, seseorang membeli sepeda dan sudah membayar sepeda tersebut, tetapi orang yang menjual sepeda tidak bisa memberikan sepeda tersebut karena sudah dijual kepada orang lain. Contoh yang kedua, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana apa yang dijanjikan. Contohnya, orang membeli meja berwarna hitam, tetapi meja yang dikirimkan oleh penjual berwarna putih. Yang ketiga, melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat. Contohnya ada seseorang membeli meja dan penjual mengatakan akan memberi meja tersebut pada tanggal 27 Desember 2025. Tetapi penjual memberikan meja tersebut pada tanggal 30 Desember 2025. Dan di sini penjual memberikan meja tersebut telat 3 hari. Dan yang keempat, ada melakukan sesuatu yang dalam perjanjian tidak boleh dilakukan. Contohnya, seseorang menyewa rumah dari pemilik rumah dengan perjanjian rumah tersebut tidak boleh dijual, tetapi si penyewa malah menjual rumah tersebut. Ada beberapa akibat hukum dari wan prestasi. Yang pertama, ada ganti rugi. Yang kedua, pembatalan perjanjian. Yang ketiga, peralihan resiko. Yang keempat, membayar biaya perkara apabila diperkarakan di hadapan hakim. Baik, selanjutnya macam-macam sanksi hukum bagi wan prestasi. Debitur yang dapat dikenakan sanksi hukum ialah debitur yang dinyatakan lalai atau apa berdasarkan pasal 1238 KUH Per. Debitur dapat dianggap lalai jika debitur yang telah diberi peneguran masih tidak melaksanakan prestasinya. Dan baginya terdapat akta yang menegaskan bahwa si debitur lalai. Jikalau si debitur telah dinyatakan melakukan wan prestasi, maka baginya dikenakan sanksi hukum berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, dan membayar biaya perkara. Baik, selanjutnya ganti rugi. Dalam ganti rugi terdapat 3 unsur, yaitu pertama biaya, ialah segala pengeluaran yang sudah benar-benar dikeluarkan oleh kreditur. Kedua, kerugian yang dialami oleh pihak kreditur karena kelalaian yang dilakukan oleh debitur. Yang ketiga, bunga, ialah kerugian berupa kehilangan keuntungan bagi kreditur akibat kelalaian debitur. Selanjutnya, terkait pembatasan ganti rugi. Pembatasan ganti rugi ini bertujuan untuk melindungi debitur yang lalai dari kesewenang-wenangan kreditur. Ini dijelaskan dalam pasal 1247 KUH Per yang menjelaskan debitur hanya diwajibkan melakukan ganti rugi terhadap kerugian yang dapat diduga kreditur. Kedua, pada pasal 1248 yang menjelaskan debitur hanya diwajibkan membayar ganti rugi. Yang ketiga, pada pasal 1250 yang menjelaskan terkait bunga moratoir, yaitu bunga yang harus dibayar debitur sebagai hukuman terhadap kreditur. Selanjutnya, pembatalan perjanjian. Tujuan dari pembatalan perjanjian ialah membawa kedua belah pihak ke dalam keadaan semula atau keadaan sebelum perjanjian dibuat. Pembatalan perjanjian tidak dapat dilakukan secara otomatis, melainkan harus diajukan ke pengadilan dan diminta kepada hakim. Hal ini sesuai dengan pengaturan pada pasal 1266 KUH Per. Selanjutnya,
Baik, selanjutnya ada peralihan risiko. Perikatan memberikan suatu kebendaan tertentu yang kemudian risiko dari kebendaan tersebut beralih kepada kreditur. Penjelasan terkait risiko menurut pasal 1237 ayat 2 KUHP ialah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa. Selanjutnya, baik, untuk slide selanjutnya. Untuk slide selanjutnya, membayar biaya perkara jika diperkarakan di hadapan diperkarakan di hadapan hakim. Sanksi hukum berupa kewajiban membayar biaya perkara jika permasalahan ini diperkarakan di hadapan hakim. Hal ini disesuai dengan pasal 181 ayat 1 HIR yang menyatakan pihak yang kalah diwajibkan membayar biaya perkara. Selanjutnya akan disampaikan oleh Selanjutnya, pokok permasalahan perkara dalam putusan nomor 107 garing perdata titik G garing 2023 garing Pengadilan Negeri Bandung bermula dari kegagalan debitur memenuhi kewajiban pembayaran utang sesuai perjanjian, sehingga kreditor menggugat dan menuntut penetapan wan prestasi, pembayaran pokok utang beserta bunga dan denda, serta pengesahan sita jaminan. Debitur membela diri dengan alasan force majeure, menuduh kreditur tidak beritikat baik, dan mempermasalahkan nilai tuntutan serta sahnya sita jaminan. Setelah menilai dalil dan buktinya, majelis hakim menolak seluruh pembelaan debitur karena ketidakmampuan membuktikan force majeure, tidak adanya bukti itikat buruk dari kreditur, serta keberatan nominal yang tidak memengaruhi kewajiban utama. Majelis kemudian menyatakan debitur wan prestasi dan menghukum debitur membayar seluruh utang beserta konsekuensinya, mengesahkan sita jaminan, dan menetapkan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu atau with forbar bis forat. Selanjutnya saya akan membahas tentang pertimbangan dan putusan hakim. Putusan ini menyatakan bahwa perjanjian jual beli tanah dan bangunan berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 28 Agustus 2007 adalah sah dan mengikat karena memenuhi syarat pasal 1320 dan berlaku menurut pasal 1338 KUH Perdata. Penggugat dianggap sebagai pembeli yang beritikat baik setelah melakukan pembayaran, sementara bantahan tergugat yang ketiga yang mengaku tidak pernah menandatangani perjanjian tidak dapat dibuktikan. Penyerahan tanah dan bangunan yang seharusnya dilakukan pada 11 September 2007 tidak terrealisasi, sehingga majelis hakim menyatakan para tergugat telah melakukan wan prestasi. Akibatnya, gugatan dikabulkan sebagian saja. Para tergugat diwajibkan membayar ganti rugi berupa bunga 6% per tahun sejak tanggal wan prestasi hingga putusan berkekuatan hukum tetap, serta menyerahkan bagian tanah dan bangunan yang menjadi hak penggugat, yaitu setengah bagian ditambah 5/6 dari setengah bagian tersebut. Jika objek tidak bisa dibagi secara layak, tanah dan bangunan akan dilelang dan hasilnya dibagikan sesuai porsinya. Permohonan sita jaminan tidak dikabulkan, sementara para tergugat dibebankan biaya perkara dan tuntutan selebihnya ditolak. Baiklah, kesimpulan, perjanjian merupakan salah satu sumber atau dasar lahirnya suatu perikatan. Dan jika salah satu pihak yang membuat perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya dalam suatu perjanjian, maka pihak tersebut dinamakan wan prestasi. Wan prestasi memiliki berbagai macam bentuk, yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, terlambat melakukan apa yang dijanjikan, dan melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan dalam perjanjian. Jika debitur masih tidak melaksanakan prestasinya setelah diberi teguran atau somasi sesuai pasal 1238 KUHP Perdata, maka debitur tersebut dianggap lalai dan harus dikenakan sanksi. Sanksi hukum berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara kalau diperkarakan di hadapan hakim. Baik, sekian presentasi dari kelompok. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.